Nah, pertanyaan kita, apakah kurban atas nama instansi atau atas nama perusahaan atau atas nama lembaga hukumnya sah atau tidak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan berbincang tentang bolehkah atau sahkah ibadah kurban pada momentum Idul Adha ini hewan kurbannya diatasnamakan sebuah instansi atau perusahaan atau lembaga tertentu. Umpamanya gini, sebagai contoh, ada sebuah perusahaan, mereka memiliki dana CSR yang dananya cukup besar, kemudian mereka membeli hewan kurban yang banyak. Setelah dibeli kemudian diserahkan ke masjid-masjid sekitaran pabrik tersebut atau perusahaan tersebut. Nah, ketika menyembelih hewan kurban, ternyata pemilik panitia dari pabrik tadi atau dari perusahaan tadi bilang ini kurban atas nama pabrik yang kita tempati ini. Nah, pertanyaan kita, apakah kurban atas nama instansi atau atas nama perusahaan atau atas nama lembaga hukumnya sah atau tidak gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang boleh atau tidaknya atau sah atau tidaknya melakukan ibadah kurban atas nama instansi atau perusahaan, terlebih dahulu kita kembali pada prinsip awal sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diceritakan oleh para sahabat, bahwa ibadah kurban itu ibadah yang sifatnya individu. Makanya yang disebutkan dalam beberapa hadis, kalau kurban itu berupa kambing minimal, maka kambing itu atas nama satu orang saja. Mamanya satu kambing atas nama Ahmad, kambing yang kedua atas nama Muhammad, kambing yang ketiga atas nama Umar gitu. Atau tadi mudahnya atau prinsip awalnya bahwa satu kambing itu diatasnamakan satu orang individu gitu. Atau kalau kurbannya itu berupa sapi atau onta, maka setiap ekornya bisa diatasnamakan 7 orang gitu. Satu sapi atas nama Ahmad, atas nama Muhammad, atas nama Umar, atas nama Utsman, atas nama Ibrahim, atas nama Abu Bakar, atas nama Hamzah mamanya. Berarti itu prinsipnya tadi kembali bahwa kalau itu berupa onta atau berupa sapi, maka satu ekor sapi itu bisa diatasnamakan 7 orang banyaknya gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita kembali pada pada permasalahan awal kita, kalau satu ekor sapi atau satu ekor onta atau satu ekor kambing tapi diatasnamakan nama instansi atau nama lembaga atau nama sebuah perusahaan, apakah ibadah kurban tersebut tetap sah dianggap sebagai kurban khusus pada momentum Idul Adha, atau itu nanti hanya akan dianggap sebagai sodakoh biasa yang tidak masuk dalam kategori ibadah khusus pada kurban Idul Adha. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang kedua perlu kita bedakan, bisa jadi sebuah instansi atau sebuah lembaga itu hanya dimiliki oleh satu orang individu saja. Mamanya ada sebuah swalayan besar atau toko besar yang dia juga bisa tiap tahunnya melakukan kurban, tapi atas nama swalayan tersebut atau atas nama toko tersebut gitu. Kalau pemiliknya hanya satu orang atau ownernya hanya satu orang saja, bukan perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, maka bisa jadi penyebutan kurban dengan menyebut nama toko atau penyebutan nama instansi atau penyebutan nama swalayan tadi itu, maka bisa jadi itu dianggap sah. Kenapa? Karena menyebut nama swalayannya itu bisa mewakili nama pemiliknya atau nama ownernya, atau sekaligus penyebutan nama pemiliknya itu bisa mewakili nama lembaganya atau swalayannya atau toko yang dimilikinya tadi. Mamanya tokonya adalah toko Najwa mamanya gitu. Ini saya titipkan kurban di masjid. Kemudian ketika tukang jagalnya menyembelih dengan menyebut bahwa
ini kurban milik toko najwa gitu. Nah, kalau toko najwa itu memang hanya satu pemilik saja atau hanya satu owner saja pemiliknya, ownernya hanya satu orang saja, maka bisa jadi penyebutan nama toko mewakili nama pemilik toko tersebut. Dan ini bisa jadi dianggap sebagai kurban yang sah pada momentum Idul Adha gitu. Tapi kalau pada model yang kedua, yaitu satu instansi yang dimiliki lebih dari satu orang, seperti PT mamanya gitu. PT itu kan pemiliknya banyak, pemilik sahamnya itu banyak. Berarti kalau hanya menyebutkan nama PT-nya saja atau nama perusahaannya saja, maka penyebutan itu tidak mencukupi sebagai syarat sah pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha. Karena pada prinsip awal tadi bahwa pada setiap hewan kurban yang disembelih itu mestinya atas nama satu orang untuk hewan yang berupa kambing atau 7 orang untuk sapi atau onta gitu. Nah, bagaimana kalau kemudian yang disembelih sapi tapi atas nama perusahaan? Maka secara prinsip kita tadi itu bahwa melakukan penyembelihan hewan kurban atas nama instansi maka tidak dianggap sebagai ibadah kurban pada kekhususan momentum Idul Adha, tapi mungkin hanya akan disebut sebagai sodakoh biasa atau sekedar dianggap sebagai sembelihan biasa gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bagaimana kalau itu tetap harus dilaksanakan? Apakah harus ditinggalkan tahun berikutnya, nggak usah ada lagi kurban-kurban atas nama lembaga gitu? Tetap boleh, tapi dengan solusi berikut ini gitu. Solusi pertama, teman-teman sekalian, kalau perusahaan itu memang setiap tahunnya mengeluarkan hewan kurban untuk disembelih di masjid-masjid sekitar situ, maka solusi yang pertama bisa kita tawarkan adalah setiap hewan kurban yang disetorkan atau yang dikirimkan ke masjid-masjid tadi itu sebaiknya diatasnamakan karyawan yang ada di situ. Umpamanya gini, kalau yang dikeluarkan atau yang disalurkan adalah berupa kambing, berarti satu kambing diatasnamakan satu karyawan saja. Umpamanya salah satu karyawan itu namanya Ahmad, umpamanya gitu. Maka kambing ini atas nama Ahmad, seorang karyawan di toko najwa atau di perusahaan A, umpamanya gitu. Kalau ini berupa sapi, berarti tinggal sapi tadi itu diatasnamakan 7 karyawan yang ada di situ. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan dari perusahaan A gitu. Ini ada sapi satu lagi atasnamakan 7 orang, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan atas nama dari perusahaan B, namanya gitu. Artinya mengatasnamakan seekor sapi itu diatasnamakan 7 orang tadi itu untuk menghindari penyebutan secara langsung bahwa kurban ini adalah milik perusahaan, tapi yang benar adalah diatasnamakan kepada instansi tersebut gitu. Diatasnamakan karyawan yang ada pada instansi tersebut. Itu lebih aman karena artinya nanti setiap tahunnya itu perusahaan memilih siapa karyawan yang akan diatasnamakan pada hewan kurban yang akan disalurkan tadi itu. Memang yang membeli adalah perusahaan dari dana CSR namanya gitu atau dari dana sosial yang mereka miliki. Tapi ketika mau disalurkan dan akan disembelih, atas namanya tadi itu secara khusus diatasnamakan pada setiap karyawan yang ada itu. Itu lebih baik karena nanti ini akan masuk pada keabsahan melakukan ibadah kurban dibandingkan hanya sekedar penyebutan nama perusahaan yang nantinya berimbas pada tidak sahnya dianggap sebagai ibadah khusus ibadah kurban, tapi hanya nanti dianggap sebagai ibadah infak atau sodakoh biasa. Nah, itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Artinya kalau nanti ada kawan-kawan yang dari perusahaan ingin melakukan ibadah kurban, maka lakukan saja dengan cara itu sehingga keabsahan dan kebagusan dari sisi pelaksanaan ibadah kurban tetap terlaksana dan semua yang ada pada karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut juga mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.